أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله ربنا جل جلاله: يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jum'ah hamba-hamba Allah A'azzani Allahu wa iyyakum yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa terasa hari ini kita telah berada pada bulan Dzulqa'dah, di mana bulan Dzulqa'dah adalah merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bulan yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah, tetapi banyak diabaikan dan dilalaikan oleh manusia. Mereka hanya terpaku pada bulan-bulan yang lainnya sebagaimana bulan Muharram ataupun Dzulhijjah dan yang lainnya. Tetapi sesungguhnya terlepas dari itu semua, hal ini menampakkan dan menggambarkan kepada kita bahwa usia dan perjalanan kehidupan kita ini semakin hari semakin bertambah. Kalaulah pada bulan yang lain usia kita mungkin belum genap, maka pada bulan ini usia kita telah genap, ataupun mungkin usia kita telah melebihi dari tahun-tahun yang telah kita lewati. Tetapi kerap kali manusia tidak mampu memaknai waktu demi waktu yang dia lewati tersebut. Hari demi hari yang dia lewati tersebut, apakah masih ada di sana lembaran-lembaran yang dia tinggalkan penuh dengan coretan-coretan? Ataukah ada di sana catatan-catatan yang belum sempat dia menengadahkan tangannya ke langit lalu dia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, ighfirli, Ya Allah, Ya Allah, ampunilah aku. Atau dia katakan, Allahumma ighfirli, Ya Allah, ampunilah aku.
waliwalidayya, dan ampunilah pula kedua orang tuaku, karena dia tahu betapa besarnya kedudukan kedua orang tua itu di hadapannya. Dia tahu dan dia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam banyak ayat, ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan dia untuk mengesahkan Allah, Allah barengkan dengan perintah untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dia daripada kesyirikan mempersekutukan Allah, juga Allah Jalla Jalaluh menggandengkan larangan tersebut dengan larangan uququl walidain, kedurhakaan kepada kedua orang tua. Hal ini terdapat dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Isra. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah berwasiat kepadamu, dan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyahu, bahwa janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan bahkan di sana terkadang sampai pun barangkali orang tua kita adalah mereka orang yang belum mengerti, mereka orang yang belum paham, mereka orang yang tidak sempat mengecam pendidikan formal sebagaimana layaknya anak-anaknya, tetapi itu semua tidak mengurangi kedudukannya di hadapan Allah. Itu semua tidak mengurangi kewajiban kebaktian dari seorang anak kepadanya. Bahkan barangkali orang tua kita itu masih tenggelam dalam kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan dalam surat Luqman, jika sekiranya mereka berdua memerintahkan engkau untuk mempersekutukan Allah dengan apa-apa yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, maka jangan taati mereka dalam perintah mereka yang mengandung kemaksiatan kepada Allah itu, tetapi engkau tetap berkewajiban untuk mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik dalam kehidupan dunia. Dia tahu bahwa telah keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya. Rasulullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtallahi fi suhtil walidain. Keridaan Allah itu ada pada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Namun berapa banyak dari generasi kaum muslimin, anak-anak muda Islam yang tidak mengerti tentang kewajiban birrul walidain, tidak mengerti tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Berapa banyak dari anak-anak kaum muslimin yang justru mencoreng nama orang tua mereka, atau bahkan memberikan catatan-catatan merah dalam lembaran-lembaran kehidupan mereka terhadap kedua orang tuanya. Dan camkanlah engkau wahai syabab, camkanlah engkau wahai anak muda,
wahai pemuda-pemuda Islam, bahwa itu adalah sebuah kedurhakaan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu dengan perkataan ah. Jangan engkau menghardik mereka, akan tetapi berucaplah kepada mereka dengan ucapan yang penuh dengan sopan santun. Berucaplah kepada mereka dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayang dan rendah diri. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala melarang engkau untuk berkata ah kepada mereka. Lalu bagaimana kalau sekiranya engkau melakukan perbuatan yang jauh lebih dahsyat dari itu? Barangkali engkau mencaci mereka karena engkau menganggap engkau adalah seorang mahasiswa, seorang yang melalui pendidikan formal tinggi, sementara orang tuamu barangkali tidak tahu baca dan tidak tahu tulis. Lalu engkau menganggap rendah mereka di hadapanmu. Celakalah engkau, wahai syabab. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang masuk Masjid Nabawi. Beliau naik di atas mimbar Masjid Nabawi, dan mimbar Rasulullah itu terdiri dari 3 anak tangga, tidak lebih. Rasulullah biasanya berdiri di anak tangga yang kedua ketika khutbah dan duduk di anak tangga yang ketiga, sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah dalam sunannya. Ketika Rasulullah naik di anak tangga itu dan Rasulullah mengatakan amin, lalu Rasulullah naik lagi di anak tangga itu dan beliau katakan amin. Dan hal ini dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Ketika para sahabat yang sedang duduk di dalam masjid ketika itu merasa bingung dan heran, kenapa tiba-tiba Rasulullah naik di atas mimbar dan mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Apakah gerangan? Lalu seorang sahabat memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, alama amanta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau ucapkan amin itu untuk apa? Sebabnya apa? Alasannya apa wahai Rasulullah? Kok tiba-tiba engkau katakan amin, amin, amin? Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan 3 hal. Bahwa sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku, lalu Jibril menyampaikan 3 hal, dan di akhir daripada setiap perkara itu Jibril mengatakan kul amin ya Muhammad. Katakan amin wahai Muhammad. Maka aku pun mengatakan amin. 3 hal itu diantaranya salah satunya kata Jibril, ragima anfum re'in, sungguh merugi seseorang, sungguh binasa seseorang, sungguh celaka seseorang apabila dia hidup dan dia masih mendapati kedua orang tuanya hidup bersama dengannya, atau salah satu dari keduanya hidup bersama dengannya, lalu perkara kehidupan mereka di sisinya itu tidak menjadi sebab untuk dia masuk surga, maka katakanlah amin wahai Muhammad. Aku pun mengatakan amin. Perhatikan wahai pemuda-pemuda kaum muslimin, wahai generasi Islam, perhatikan doa Jibril, di mana Jibril memerintahkan Rasulullah untuk mengucapkan amin atas doa tersebut. Salah satunya adalah doa kejelekan, kebinasaan kepada seseorang yang dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak dapat memanfaatkan kehadiran mereka di sisinya untuk masuk surga. Artinya surga itu bukan terletak pada tangan kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka, tidak.
Tetapi dengan kebaktian seorang anak kepada mereka bisa mendapatkan keridhaan Allah. Dan keridhaan Allah kepada seseorang bisa menyebabkan Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Begitu pula sebaliknya, kedurhakaan seorang anak kepada orang tua dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Dan kemurkaan Allah itu dapat menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Intabihu, waspadalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang besar. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu. Allah katakan wal asr, demi masa, demi waktu. Kalau di dalam pelajaran tata bahasa Arab, huruf waw pada kalimat al asr ini namanya waw qasam, waw sumpah. Bukan waw ataf, bukan waw kata sambung, tetapi waw kalimat sumpah. Yaitu Allah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu, demi perputaran zaman, kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal dengan amalan saleh, wa tawasaw bil haq, lalu orang-orang yang saling nasihat menasihati supaya tetap berada dan komitmen di atas kebenaran, karena kebenaran di akhir zaman nanti seperti jamar, seperti bara api. Antara seorang hamba akan memegangnya atau tidak memegangnya. Watawasaw bisabar, dan yang keempat adalah orang-orang yang selalu nasihat menasihati supaya bersabar dalam menapaki kehidupan ini. Sabar, karena yang namanya kehidupan ini tidak akan pernah terlepas dari ujian-ujian. Kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menguji seorang hamba. Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian, akan mendatangkan kepada kalian cobaan dengan sesuatu berupa rasa takut dan rasa lapar. Dan hari ini kita telah mengalaminya. Hari ini, saat ini kita telah mengalaminya, yaitu mengalami rasa takut, dikepung oleh rasa takut, perasaan takut, fikiran takut. Kenapa? Karena Allah telah mendatangkan kepada kita salah satu dari tanda-tanda akhir zaman. Apa itu? Zilzalah, gempa. Yang Rasulullah katakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan terjadi banyaknya gempa-gempa di permukaan bumi ini. Dan gempa ini tidak akan pernah berhenti. Dia akan terjadi terus menerus. Wilayahnya boleh berpindah, tetapi gempanya tidak akan lagi berhenti. Kenapa? Karena kita telah berada pada fase yang terakhir dari kehidupan dunia ini. Kita sedang menuju pada suatu peristiwa besar. Kita sedang menanti suatu tanda besar, yaitu tanda hari kiamat besar. Di antara 10 tanda, yaitu salah satu tandanya
akan terjadi 3 penenggelaman besar di permukaan bumi ini. Akan terjadi gempa tektonik, belahan bumi ini akan terjadi di 3 tempat, dan bumi ini akan masuk ke dalam tanah beserta dengan apa-apa yang ada di dalam isinya. 2 terjadi di luar daripada Jazirah Arab, dan salah satunya terjadi di dalam Jazirah Arab. Dan kita sedang digiring untuk menuju ke sana. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan ayatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kata ketika bumi ini telah bergoncang dengan goncangan-goncangannya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan, menumpahkan isi perutnya. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah katakan, idza samaa'un fatarat, apabila langit-langit ini jatuh berjatuhan meleleh seperti lilin yang dibakar lalu meleleh. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat, dan bintang-bintang pun berjatuhan. Wa idzal biharu hujirat, dan ketika lautan, air laut itu naik ke daratan. Wa idzal quburu busirat, dan tatkala kubur-kubur manusia dibongkar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itulah manusia baru sadar apa yang telah diperbuat olehnya dan apa yang telah dilalaikan olehnya. Tetapi sekali lagi telah terlambat. Ketika kesadaranmu itu datang, engkau telah berada dalam peristiwa seperti ini yang Allah gambarkan bagaimana kedahsyatannya. Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhih, tatkala hari di mana seseorang lari meninggalkan saudaranya. Seorang suami lari meninggalkan istrinya. Ibu-ibu hamil keguguran karena betapa dahsyatnya goncangan tersebut. Manusia diterbangkan bagaikan daun kering. Ketika itu engkau baru sadar. Ketika itu manusia baru terketuk kesadarannya. Dia baru tahu alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, apa yang telah diperbuat oleh tangannya dan apa yang telah dilalaikan olehnya. Maka intabihu ayyuhal ibadallah, hati-hatilah wahai hamba-hamba Allah. Jangan sampai perbuatan-perbuatan Anda dan perbuatan-perbuatan kita semua adalah perbuatan yang mengundang datangnya azab Allah tabaraka wa taala. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di permukaan bumi, lautan dan daratan. Semua itu disebabkan oleh ulah dan perbuatan tangan-tangan manusia. Allah telah menegur engkau dengan beberapa teguran, tetapi engkau menganggap remeh. Engkau melakukan kumpul kebo dan engkau menganggapnya biasa saja. Engkau berzina dan melahirkan anak-anak hasil zina dan engkau mengatakan itu wajar-wajar saja. Engkau lupa usiamu. Engkau tidak tahu bahwa rambutmu telah putih, jenggotmu telah putih. Ada tanda-tanda kelemahan pada dirimu yang sebentar lagi engkau akan masuk ke dalam lubang kubur. Jangan sampai perbuatanmu itu justru mendatangkan azab Allah. Ittaqullah ya ibadallah, bertakwalah engkau wahai hamba-hamba Allah. Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal manusia itu dilihat pada penutupnya. Bisa jadi seseorang di masa muda dia rajin beribadah kepada Allah, tetapi di masa tua dia lalai dan dia wafat dalam kelalaiannya, wal iyadu billah. Jangan jadikan dirimu sebagai orang yang menjemput masa tuamu atau melewati masa tuamu dengan kemaksiatan yang engkau tidak sadar. Karena itu adalah al-istidraj, penangguhan adab dari Allah. Engkau bermaksiat tetapi Allah memberikan engkau kesehatan.
Engkau bermaksiat tetapi Allah memberikan engkau rizki yang melimpah. Engkau bermaksiat tetapi kehidupanmu baik-baik saja, bahkan engkau tentram. Itu bukan berarti Allah ridha kepadamu, tetapi Allah menangguhkan adabmu. Maka hati-hatilah engkau. Sampai-sampai engkau benar-benar terlena, lalu Allah datangkan adab itu sekonyong-konyong sehingga engkau lari tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan engkau lari tidak berpakaian, engkau tidak memperhitungkannya. Engkau tidak mengerti lagi apa yang terjadi. Kenapa? Adab itu datang tiba-tiba dan engkau dalam keadaan tidak siap. Maka bertakwalah engkau kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladhina khalu min qablikum massathumul ba'sa wat dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga begitu saja, sementara belum datang kepada engkau ujian demi ujian? Sebagaimana ujian-ujian telah datang kepada orang-orang terdahulu sebelum engkau. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit-penyakit, diuji dengan goncangan-goncangan, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai sebahagian para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Kami sudah tidak lagi sanggup menghadapi ujian ini. Allah baru menguji kita 3 hari, dan itu pun belum ada apa-apanya. Kita masih makan, kita masih berjalan dengan enak, kita masih berkendaraan, bahkan ada sebahagian orang masih main catur dan pasang togel. Tetapi bayangkan bagaimana ketika Allah memberikan kepada engkau adab yang engkau tidak sempat menarik napasmu sekalipun. Kami telah menguji mereka orang-orang yang sebelum kalian itu dengan ujian-ujian, sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kami sudah tidak sanggup lagi. Anak-anak kami telah menderita, istri-istri kami telah menderita, dan kami sendiri tidak mampu menghadapi beban ini. Ya Allah, kapan datang pertolongan Allah? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Bersabar dan perbaiki ketakwaan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin memperingatkan diri khatib secara pribadi dan kaum muslimin secara keseluruhan, terkhususnya jamaah salat Jumat yang ada di masjid yang mubarakah ini, bahwa pada hari Jumat ini ada satu waktu yang Allah sediakan sebagai bonus bagi kaum muslimin, yang apabila dia berdoa tepat pada waktu tersebut, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka carilah waktu tersebut di hari Jumat ini. Para ulama membahas waktu tersebut
sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam As-Sa'ukani Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i di dalam kitabnya Nailul Autar, bahwa para ulama berselisih pendapat menjadi 8 pendapat tentang waktu tersebut kapan terjadinya. Namun kesimpulannya, pendapat yang paling terkuat berdasarkan nusus yang ada adalah waktu tersebut sejak dari salat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka khatib sangat menganjurkan pada hari Jumat ini hendaklah masing-masing orang mengkhususkan doa-doa istimewanya, mempersiapkan doa-doa pilihannya, dan dia masuk masjid mulai dari salat asar itu, dan dia tidak keluar kecuali sampai ketika tenggelam matahari. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, Ya Rab, Ya Rab, ikshfi, Ya Allah, Ya Allah, singkirkanlah dari kami musibah ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, gantikanlah penderitaan kami ini dengan kebahagiaan, Ya Allah. Gantikanlah kesempitan kami ini dengan kelapangan, Ya Allah. Siapkanlah doa-doa terbaik kita untuk berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah, meminta belas kasih kepada Allah, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menghindarkan bencana ini dari kita. Sebab kalau tidak, bisa jadi Allah akan mendatangkan musibah yang lebih besar lagi dari ini. Wal'iyadu billah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, ونفعني وإياكم بما فيه ذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم دعوتك وأنت الغفار، رجوتك وأنت الرحمن الرحيم، فاغفر لنا وارحمنا وارزقنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أقيم الصلاة.